siang semuanya. Mmm, saya Hanifah Salim. Hari ini kita sedang live Zoom, You Are Not Alone as an Act of Contributions buat peringatan Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia, World Prevention Suicide Day, dan ini adalah episode ke-12 dari 12 episode yang sudah kita jalanin selama setiap Rabu kemarin. Dan kalau mau tahu World Prevention Suicide Day itu apa, silakan cek 11 video ke belakang karena itu sudah banyak sekali dibahas. Dan kalau mau cek videonya bisa ke www.hidupceria.com atau at Facebook juga bisa @hidupceriaku. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama satu pembicara yang keren banget. Buat aku dia keren banget. Dari awal pertama kali kenal sampai ngobrol-ngobrolnya seru banget. Beliau adalah seorang BARS fasilitator, certified BARS fasilitator. Beliau juga seorang facelift fasilitator dan body process fasilitator dari Access Consciousness. Tapi yang menarik dari Mbak Elizabeth Diana Chandra ini adalah saat pertama kali saya tanya, Mbak kenalan yuk, Mbak ini kegiatan sehari-harinya apa? Beliau dengan bulat bilang, saya adalah seorang ibu. Jadi jarang-jarang banget nih ketemu orang yang memperkenalkan diri seperti itu. Sebelum mulai dan sebelum kita tunggu Mbak Diana, 2 minggu kemarin saya sempat mereview sebuah buku yang judulnya A Diary of a Suicide, cerita tentang seorang laki-laki yang setelah saya baca bukunya ternyata sebenarnya talented sekali, tapi memutuskan untuk menyerah karena pergulatan pikiran, perasaan, dan emosinya sendiri. Dan hari ini saya mau mengangkat satu orang sosok yang bagi saya legend banget, kayaknya bukan bagi saya aja. Beliau adalah Robin McLaren Williams. Dia adalah seorang aktor. Kalau saya sebut Robin Williams, mungkin kalian semua tahu beliau adalah aktor yang legend banget. Sampai sekarang saya masih nikmati semua film-filmnya beliau. But somehow 1 tahun sebelum beliau ditemukan meninggal dunia, dikatakan beliau mengalami depresi dan anxiety. Dan depresi dan anxiety-nya itulah yang mendorong beliau untuk mengakhiri hidupnya. Which is kalau menurut saya agak sedikit ironis gitu ya. Kenapa begitu? Karena sepanjang perjalanan hidupnya yang kita lihat dan kita tahu, beliau itu very inspiring, very talented, lucu banget, semua filmnya bagus, semua stand up komedinya juga bagus, dan setiap kali diwawancara tuh selalu terlihat ceria gitu ya. Kita tidak pernah tahu ternyata setahun sebelum akhirnya beliau menyerah itu, beliau mengalami depresi. Dan berapa banyak di antara kita atau di antara orang-orang di luar sana yang sebetulnya terlihat baik-baik saja, tapi jauh di balik diri mereka punya pergulatannya sendiri. Dan karena kita momennya lagi memperingati World Suicide Prevention Day ini, this is actually an act of contributions dengan membagikan pengalaman-pengalaman kita, pengalaman-pengalaman orang-orang di sekitar kita untuk raise those awareness buat orang-orang yang mungkin di sekitar kita yang kita tidak tahu, kita tidak sadari atau kita nggak pernah lihat ternyata memiliki pergulatan di dalam pikirannya sendiri, emosi dan perasaannya sendiri, mengalami depresi dan anxiety yang tidak pernah tersampaikan, tidak pernah terlihat, mungkin seperti itu. Dan hari ini kita mau sharing sama Mbak Elizabeth Diana Chandra yang sudah saya perkenalkan tadi. Ternyata beliau juga pernah mengalami momen-momen itu tuh, somehow ketika beliau cerita, it's related to me gitu ya. Dan kita cek apakah Mbak Diana sudah masuk. Nah, ternyata belum. Oke, teman-teman mungkin tahu bahwa kadang-kadang orang-orang yang mengalami pergulatan dalam pikirannya itu secara fisik mereka tidak terlihat mengalami pergulatan apapun, kelihatannya ceria-ceria aja, happy-happy aja, seru-seru aja. Tapi ternyata tiba-tiba boom, mengambil pilihan untuk mengakhiri hidup atau mengambil pilihan untuk menarik diri atau mengambil pilihan-pilihan yang kita sendiri nggak ngerti. Kebanyakan orang-orang yang seperti ini, uniknya
sebenarnya mereka ini nggak punya masalah-masalah ya di balik semua itu. Dan itu jadi pertanyaan besar buat saya. Oke, Mbak Diana sudah masuk. Halo Mbak Diana. Halo, halo, halo. Hai Mbak Diana, apa kabar? Luar biasa. Semakin lama semakin hijau and glory ya. Iya nih Mbak Diana, aku nih sebenarnya nervous banget nih hari ini. Nervous atau excited ya, karena seru banget Excited obrolan kita kali ya. kemarin. Kayaknya sih gitu deh, excited. Nah, Mbak Diana, aku nih tadi barusan sempat cerita banyak nih tentang Mbak Diana. Mbak Diana ini seorang ibu, certified facilitator BARS juga, facelift certified facilitator juga, body process facilitator juga, dan masih aktif kerja rupanya Mbak Diana ini ya. Sesibuk itu ya Mbak. Fun sih ya. Kalau dibilang sibuk Kenapa? enggak, tapi yang pasti fun. Fun. Wow, Super fun. Iya. Saya agak wondering loh Mbak, ketika Mbak Diana gantung ceritanya kemarin tuh. Itu pikiran itu nggak pernah hilang dari benak saya. Dan skenario-skenarionya juga. Mungkin kita bisa sharing gitu tuh Mbak hari ini. Silakan Mbak Diana. Boleh. Jadi ketika self awareness ini ditampilkan, terus flashback, gila, pas banget ya sama kehidupan gue gitu ya. Yang namanya pengen bunuh diri itu ada. Secara mau dilihat ada apa? Dari kehidupan, aku oke-oke aja. Dari financial, aku oke-oke aja. Tapi kok keinginan itu selalu ada. Akhirnya aku pikir, ini ada apa? Apa yang salah dengan aku? Sampai aku waktu itu, mungkin waktu kemarin itu aku belum cerita ya, aku pernah masuk di dalam masa bener-bener blank. Aku nggak tahu aku lagi ngapain, yang namanya handphone di mana aku nggak tahu, seakan-akan udah bawa. Aku nemenin anakku, itu juga aku tidur. Di restoran tidur. Mereka makan, aku tidur. Itu sampai kayak gitunya gitu untuk depresinya. Dan selalu yang namanya bunuh diri itu selalu lewat dengan cara apapun. Cuma takut lah. Dia kalau masuk surga. Kalau nggak masuk surga, repot kan urusannya ya. Balik belum bisa. Iya. Untungnya 2018 aku ketemu sama satu orang yang cukup belajar banget. Dia memperkenalkan yang namanya akses. Dia waktu itu aku tanya, apa sih akses? Nggak tahu. Pokoknya lu datang aja, kita do. Gitu kan. Aku kelas, itu pun sendiri waktu itu, sama sekali nggak tahu. Akhirnya aku ngerasa, wow, gila, ini ada something di sini. Dan itu luar biasa banget. Gitu. Itu mengubah 180 derajat kehidupanku. Keren banget. Berarti berawal dari sesi BARS ya Mbak ya? Sesuatu itu berubah? Ya. Boleh ceritain ke aku nggak Mbak, sharing pengalaman BARS pertama Mbak, kayak gimana? Aku pertama kali itu di rumah. Pelajarnya aneh, masa gue disuruh tidur? Suruh tidur, pokoknya dia bilang tidur aja deh, pokoknya bener-bener tidur. Hah? Apaan sih? Tidur gitu. Pelajaran disuruh tidur. Yang bener gitu. Yuk. Ya tapi aku diikutin deh. Pokoknya fasilitatornya ngomong tidur. Ya udah tidur gitu kan. Kebetulan siang-siang ngantuk. Jadi dalam hati bagus juga deh daripada gue bosan gitu kan. Tidur. Tapi setelah dari tidur itu berapa hari kemudian aku merasa aneh. Badanku kayaknya bisa lebih happy gitu ya. Terus yang lebih enak lagi, kok bisa ya? Aku bisa nangkap hal-hal yang excited. Itu ini apa ya? Pelajaran apa ya? Makanya aku belajar lagi. Sampai di sininya aku nemuin tuh banyak hal. Dan gilanya lagi, ya ini menurut aku ya, hidupku lebih terus orang kan kalau misalnya frustasi itu biasanya apa sih? Financial ya. Kalau enggak relationship ya. Frustasinya, aduh gimana sih kok hubungan gue sama si ini kok nggak on terus gitu ya. Terus gimana sih kok financial gue susah banget gitu ya.
Tapi setelah aku mempelajari yang namanya akses bar dan juga akses konsisten yang lainnya, yang namanya uang itu gampang banget tuh. Datang dari berapa sumber. Tanpa kita terlalu kerja effort lebih berat gitu ya. Ya kerja tetap, tapi tanpa effortnya lebih berat, itu uang datang. Jadi kan satu-satu secara nggak langsung yang namanya faktor stres antara uang dan financial terasa. Jadi makanya aku pikir, wow, ini semakin lama semakin happy dong hidup aku. Nggak ada alasan lagi. Gitu. Beban-beban sampah-sampah di dalam hidupku sedikit-sedikit angkat. Jadi happy hidup ini. I see. Jadi sebenarnya si stres itu ternyata penyebabnya kita nggak bisa lihat ya Mbak. Karena kan sebetulnya kalau tadi kan Mbak Diana bilang nih, aku tuh kalau misalnya mau mengakhiri hidup juga kan takut juga gitu ya. Sakit lah, kebayang prosesnya lah. Terus habis itu ntar masuk surga apa enggak kan pertanyaannya gitu kan. Ya, Aku juga nggak sama bisa tuh balik Mbak. lagi soalnya. Nggak bisa balik lagi benar. Tapi mau apa namanya, mau jalanin semuanya juga sepertinya kok ini kok apa complicated sekali ya gitu kan. Pada momen itu tuh kan gitu. Sementara kita nggak tahu nih apa sih sebabnya. Financial kita sepertinya baik-baik aja gitu kan. Relationship sepertinya baik-baik aja dan semuanya tuh seharusnya disyukuri gitu kan. So bisa jadi dari stres itu ya Mbak, kita jadi kayak nggak bisa lihat lebih clear gitu. Bahwa sebenarnya semua tuh ada gitu dan bisa dipilih gitu. Betul. Betul. Dan kalau setelah aku amatin ya, ternyata stres itu kadang-kadang bukan punya kita juga nih. Stres itu kita ambil dari sekeliling kita ternyata. Gitu. Kita kan sering nonton tuh yang namanya drama-drama tuh ya, drama Korea gitu ya. Terus yang nangis-nangis gitu. Sebenarnya itu nggak terjadi dalam kehidupan kita, tapi kita mengakuin itu punya kita. Mati nggak tuh? Jadi secara nggak langsung, walaupun hidup kita fine-fine aja, waduh, kita beli dari kiri kanan gitu ya. Aduh, shopping. Aku ngerti tuh Mbak, kalau itu aku ngerti. Ya karena kadang kalau misalnya nonton film yang sedih, terus kita kayak kebawa sedih seharian gitu ya. Dan berkepanjangan ternyata bisa betul banget. I see. Betul. Faktor-faktor apa Makanya aja sih? walaupun tadi kan disebutin ada satu tokoh. Kenapa? Dilanjut aja silakan. Mbak Diana lanjut aja. Tadi apa? Ya, tadi kan dikatakan bahwa ada satu tokoh gitu ya. Akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Mungkin dia juga kebayang story orang lain gitu loh. Dia pun dirinya happy karena kebayang ya otomatis lah. Gitu. I see. Karena kan sering role play dan lain-lain gitu, Mbak. Aku juga baru sadar sebenarnya setelah aku masuk akses itu, bahwa ternyata kita tuh sesensitif itu ya. Walaupun sebenarnya kita itu, maksudnya bukan indigo atau bukan psychic atau mungkin jauh banget dari istilah-istilah itu, tapi ternyata sebenarnya kita aware dan sesensitif itu dengan apa yang ada di lingkungan kita. Selama menjadi fasilitator, ada pengalaman unik nggak sih Mbak yang bisa dibagikan ke kita? Unique experience gitu. Aku pengalaman unik aku sendiri. Jadi aku itu tadinya anget dengan tapi setelah aku cobain, aku kasihin, dia sekarang nagih. Jadi setiap hari aku untuk ngasih dia bat. Karena ternyata kalau diamatin tubuhnya itu jadi kayak adiktif. Jadi ibaratnya gimana ya? Ibaratnya yang sudah bersih dengan aktivitas akhirnya kena sampah-sampah lagi, otomatis mau bersih lagi kan? Yeah. Makanya dia minta bas. Ayo kalau dengan bas bersih lagi gitu. Jadi dia lebih suka di bas saat ini. Karena sebetulnya kan kalau bars itu basic ya kalau diakses itu. First step-nya orang untuk mulai memilih untuk berubah adalah bars. Kebanyakan bermula dari pasien. Saya juga pasien gitu Mbak. Sekarang jadi praktisi dan senang banget ikut kelas bars gitu. Dan saya ngeliat Mbak Diana nih seru ya gitu. Always optimistic, always excited gitu.
always fun gitu. Apapun itu gitu kan. Kalau dengar cerita ke belakang Mbak Diana dengan segala pergulatannya dengan dorongan seperti itu, pikiran seperti itu buat aku cukup amazing sih Mbak, luar biasa gitu. Kita nggak pernah tahu ternyata Mbak Diana yang segitu excited ini pernah juga ngalamin momen-momen seperti itu ya. Kalau Ya itu boleh nggak enak banget. kalau boleh aku pengen tanya nih, sebenarnya faktor-faktor apa aja sih Mbak biasanya orang-orang itu yang kalau benar-benar memang punya depresi yang miliknya dia gitu, yang mendorong orang itu ke arah situ gitu. Selain tadi kan barusan diceritain bukan punya kita nih gitu. Sebenarnya karena kita nggak mengakui diri kita sendiri ya. Kita selalu minta pengakuan dari orang lain. Kamu jelek, kamu baik, tapi pernah nggak kita ngakuin diri kita, gue baik loh, gue happy loh, gue punya banyak segalanya loh, tanpa kita membandingkan sama orang lain. Cukup kita bandingkan diri kita hari ini dan diri kita kemarin. Kebanyakan kita bandingannya karena, si dia punya ini nih, si dia uangnya segini nih, si dia levelnya begini. Tapi pernah nggak kita bandingin, saya hari ini begini, kemarin begini, ternyata lebih maju loh daripada kemarin, mundur loh dari kemarin. Jadi pengakuan terhadap diri sendiri itu penting. Dan setelah saya menyadari ketika saya mengakui diri saya, yang namanya keinginan bunuh diri itu, pas saya cari lagi nggak ada. Gitu. Those desperations to have a validations from other ya Mbak. Kalau dibilang cantik sama orang baru merasa cantik. Kalau dibilang pinter sama orang baru merasa pinter. Tapi dirinya sendiri gak pernah mengakui gitu. Iya, aku ngerti. Iya, terus kita bilangnya gini lagi. Kalau pas bilang, Mbak Hanifa kamu cantik. Terus Mbak Hanifa bilang gini, enggak kok aku gak cantik, Mbak Aji cantik gitu kan. Iya. Kan? Atau kalau nggak gini nih komentarnya Mbak. Mbak Diana cantik. Terus iya sama kayak ngomong. Iya. Sama kayak ngomong. Jadi gitu bukan kan? instead of being gratitude ya Mbak. Iya, gue cantik. Terima kasih. Iya. Wow, iya, aku ngerti. Karena aku sendiri waktu pas momen mengalami itu tuh sebenarnya yang bikin aku depresi itu adalah aku nggak nemu sebabnya gitu, Mbak. Aku termasuk orang yang cukup logik gitu ya. Maksudnya segala sesuatu tuh pasti ada pemecahannya gitu. Dulu tuh masih kayak problem solving free gitu. Segala sesuatu tuh harus terjelaskan. Gitu. Itu nggak terjelaskan. Bahkan ketika ditanya sama satu orang psikiater waktu saya ada konsultasi itu, kan kalau psikiater tuh umumnya gini Mbak pertanyaannya, jadi kamu masalahnya apa? Kan gitu kan. Ada problem apa yang bisa dibantu? Saya diam, terus saya mikir. Setelah beberapa kali mendapat pertanyaan itu gitu. Jadi sebenarnya gini dong, kalau boleh jujur, masalah utama saya adalah mencari masalah utama saya apa. That's my biggest question yang sampai sekarang tuh belum terjawab gitu. Dokternya bingung sendiri. Akhirnya konsultasinya jadi nggak kemana-mana gitu. Karena kan saya tuh masuk ke ruang konsultasi umumnya karena insomnia ya Mbak. Gejala-gejala itu sebenarnya yang saya alami tuh. Struggle dengan insomnia gitu. Jadi seru sendiri kan kalau balik lagi ke sana tuh sebenarnya kita bisa mentertawakan diri kita sendiri yang aku alamin gitu. Betul. Iya. Mbak Diana, kalau misalnya kita tahu masalah kita, ngapain kita ke psikiater ya? Iya, kan kalau misalnya kita tahu masalah kita kan kita nggak konsultasi ya, gitu kan. Waktu saya sih bars pertama saya tuh saya ngalamin sesuatu yang unik Mbak. Karena ternyata kita nggak perlu cerita ya. Kalau dan masalah-masalah kayak tadi tidur atau insomnia juga bisa diatasin loh. Super simple itu betul. Selalu ada sesuatu ya Mbak, tapi
ketidakmampuan kita cerita ini ternyata banyak loh Mbak di luar sana tuh. Dan bars ini ngebantu banget kalau buat aku. Makanya tadi pertanyaan aku, Mbak Diana, ada pengalaman-pengalaman unik gak sih nih orang-orang yang datang dengan segudang masalah gitu kan, terus tiba-tiba bars dan terus reaksinya di luar ekspektasi gitu. Uniknya mereka ngomongnya gini, kok gue tidur tapi kok penjualan gue meningkat, terus diabetes gue turun, padahal kan tidur nggak diapa-apain loh. Dan aku juga nggak melakukan pemijatan kan, cuma nempelin tangan loh. Kok bisa ya berubah gitu loh. Mereka tuh jadi takjub sendiri. Dan mereka bilang, ya udah kalau ada kesempatan mau lagi dong. Oke, aku dikasih dia. Karena ternyata ketika dia rilis, kita juga rilis. Kan itu kan amazing banget. Gitu. Jadi 2 versi kan? Iya. Selain stres, mengatasi stres, anxiety, terus gangguan tidur. Tadi Mbak Diana sempat cerita soal penjualanku meningkat. Nah itu menarik tuh Mbak, karena saya pedagang juga soalnya. Oh. Iya, jadi mau dapat insight nih Mbak Diana, pengalaman Mbak Diana itu maksudnya gimana sih Mbak? Mungkin kalau buat kita yang belum tahu bars atau belum pernah dengar tentang bars, itu jadi sedikit pertanyaan yang cukup menarik tuh. Ya gini, secara nggak langsung ketika yang namanya sampah energi kita diangkat, kita kan sebenarnya kan unlimited being ya. Jadi kita sebenarnya semua satu. Ketika semua sampah diangkat, otomatis magnet kita kan jalan. Nggak ada blocking kan dengan magnetnya kan. Nah, kita akhirnya diketemukan oleh orang-orang yang memang seharusnya berkontribusi dalam hidup kita. Tanpa kita cari. Itu amazing banget. Jadi 2020 kemarin, saya sangat berkeinginan untuk menjadi MDRT. Kan sebagai insurance agent gitu ya, saya goalnya MDRT. Tapi gimana? Namanya pandemi kan, keluar juga susah. Terus saya sama suami saya rajin nih, kita saling bar gitu kan ya. Terus sama juga menggunakan tools-tools dari Akses. Dan yang namanya klien itu datang sendiri tanpa saya minta, tanpa saya mesti WhatsApp, tanpa ke sosial media. Mereka datang minta dibikinin insurance dan akhirnya saya MDRT dia. Asik banget kan? Itu kan berarti penjualan datang tanpa kita harus berupaya lebih. Gitu. Keren kan? Keren banget sih Mbak. Nggak biasa sebetulnya. Kalau kita kan, maksudnya kebanyakan kita berfungsinya oke. Kalau penjualannya mau naik, kita mesti promote nih. Kita mesti aktif nih, gitu kan. Buat aku itu nggak biasa sih. Itu nggak biasa gitu ya. Dan nah, cobain beberapa kali. Sebelumnya aku mohon Itu maaf, ini suara Mbak Diana agak putus-putus nih. Oh, oke. Sudah dengar? Ya, udah lancar. Thank you. Nah. Mbak Nisa dengar suaraku? Dengar. Oke. Dengar. Ya, jadi gitu. Jadi banyak gunanya ternyata, bukan hanya buat anxiety, nggak bisa tidur, ternyata penjualan pun juga bisa dilakukan dengan itu. Wah, aku berputar-putar kepalaku nih. Banyak hal yang muncul pertanyaan. Sayang banget cuma ini waktu kita tinggal 3 menit ke depan ya Mbak. Kalau aku boleh tanyakan satu pertanyaan terakhir buat Mbak Diana. Sebenarnya nggak terakhir sih, akan banyak pertanyaan lain. Boleh, silakan. Apa yang bisa kita sampaikan buat orang-orang di luar sana yang mungkin dirinya merasa sendiri, punya pikiran, terganggu dengan pikiran-pikiran untuk mengakhiri hidup, mau menyerah, dan lain-lain. Bahkan sudah sampai merancang skenario gimana nih caranya, tapi masih takut, dan lain-lain gitu.
um, what can we contribute to them, Mbak? If we Oke, choose to contribute. pertama-tama saya katakan bahwa kalian di luar sana nggak pernah sendirian. Karena bagaimanapun kita diciptakan secara sosial. Jadi semua makhluk itu saling berkontribusi satu sama lain. Dan kalau seandainya Anda merasa sendiri, saya bersedia menjadi teman Anda dalam mengeluarkan diri Anda mengatasi sampah-sampah yang ada di dalam diri. Gitu. Bisa juga hubungi di FB Hidupku Ceria ya. Hidup Ceriaku Gitu. ya. Atau bisa hubungi saya nanti. Yes. Kita bisa discuss Kontaknya banyak. di Mbak, mau dong dibagikan kalau kita mau banyak tanya. Karena aku terus terang seru nih obrolan sama Mbak Diana. Kemana kita bisa reach out? Aku bisa dikontak di Facebookku dengan alamatnya di elizabeth.diana.chandra@gmail.com atau di 0818. Nah, aku lupa lagi nomor teleponku. Karena tidak pernah menghafalin diri sendiri gitu ya. Nanti di Facebook Live kita bagikan linknya ya, Mbak. Ya, gitu. Tapi yang pasti hidup ini fun, jangan pernah menyerah, karena kalau menyerah berarti kita kalah. Hidup ini semakin lama semakin asik, dan puji syukur dengan adanya tools akses membuat kita tuh lebih peace banget dalam hidup. So, simple sebetulnya kalau kita mau reach out mungkin ya Mbak ya. Karena kalau misalnya bilang diri kita sendiri, kita tuh sendirian, nggak punya siapa-siapa. Mungkin di sekitar kita belum temukan ya orang-orang yang truly care for us gitu ya. Truly, I think care for us gitu. Akan selalu ada kok orang-orang di luar sana. Even ketika kita sendirian pun sebetulnya kita tidak pernah sendiri. Karena kita punya diri kita sendiri yang selalu nemenin kita. Aku selalu percaya bahwa kita adalah satu-satunya orang yang paling berhak kita bela, kita jaga, kita dengar, dan kita hargai. Kalau kita bisa lakukan itu, maka akan mudah buat kita untuk melihat keluar dan mendengar, menghargai, dan menjaga orang lain. Mungkin ke situ kali ya Mbak ya, dari apa yang kita obrolin tadi. Gitu. Cintai diri kita dulu gitu ya. Dengan Yes. kita mencintai diri kita, otomatis kita akan berlimpah cinta ke orang lain. Gitu. True. Iya, dan kita adalah satu-satunya orang yang paling berhak kita cintai sebetulnya. Dengan cinta sama diri kita sendiri, seperti Mbak Diana tadi bilang, kita bisa mencintai orang dan bisa berbagi sama orang. Tadi udah dibagikan kontaknya Mbak Diana, nanti kita juga akan catat linknya di bawah di Facebook Live. Dan buat yang ketinggalan masih bisa ke Facebook Live at Facebook at Hidup Ceria atau ke www.hidupceria.com, di mana di situ teman-teman bisa nemuin banyak sekali artikel, termasuk 11 video ke belakang dari 11 fasilitator lain ya Mbak ya. Teman-teman kita juga nih yang seru semua. Praktisinya juga banyak loh. Di seluruh Indonesia kita juga punya banyak praktisi. Jadi kalau misalnya jauh dari Jakarta pun juga kita bisa jangkau. Seperti itu. Iya. Udah banyak banget praktisi yang di sekitar daerah teman-teman yang bisa dapat informasinya di www.hidupceria.com. Jadi please do care for yourself. Please do reach out. Please do reach out and love you so you can love others. Terima kasih banyak Mbak Diana. Terima kasih banyak semuanya. It was so fun. Can't wait to meet you somewhere. Berkabar. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih yang sudah hadir. Bye-bye. Selamat siang. Thank you. Bye, siang.